maupun Kesbangpol pusat apapun daerah, Kesbangpol untuk di ormas-ormas yang ada di Kota Cilegon itu belum seberapa. Tapi yang luar biasa itu adanya di Tangerang Raya. Dan itu pun ada yang terdaftar di Kesbangpol dan ada yang tidak. Karena pada intinya sekarang ini ya sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM dan Kemendagri, itu yang terdaftar di Kesbangpol itu yang akan diakui, aktivitas segala gerak-gerakannya itu yang diakui. Jadi kita tidak disebut organisasi masyarakat yang abal-abal, yang sifatnya hanya meresahkan masyarakat. Justru sebenarnya kita ingin menggembirakan masyarakat, membantu masyarakat, seperti itu. Itu aja Pak Ketua Malik. Siap. Karena masukan. Silakan. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Diki, Ketua LPK MP Mada Kota Cilegon. Saya sangat mengapresiasi ya, karena ya terbentuknya aliansi ini memang lebih banyak manfaatnya menurut saya. Jadi di samping mungkin ini bisa menjadi sinergitas antar lembaga kan begitu, menghindari bentur-benturan yang terjadi di kota-kota yang lain mungkin begitu. Jadi saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan Pak Humas. Agendakan setelah musyawarah malam ini secepatnya terkait masalah logo untuk pembuatan banner, kalau bisa sebesar-besarnya kan begitu. Terus juga transparansi tadi perlu dituangkan sebenarnya Pak Humas. Kalau menurut saya dituangkan untuk mengantisipasi seperti yang dulu gitu kan, dengan mundurnya beberapa ormas yang mundur dari aliansi kan. Waktu dulu kalau nggak salah di Dover ya, itu sudah terbentuk beberapa aliansi kalau nggak salah sampai 8. Nah dengan gagasan seperti ini, ya alhamdulillah nih ada pelopornya kan begitu. Pelopornya pembina saya nih Bang Ahmed Kobra, Ketua Jiwani gitu kan. Dengan terbentuknya begini, mudah-mudahan nanti ormas-ormas yang lain ikut lagi bergabung kan gitu. Ya harapan saya sih sebenarnya ini cepat direalisasikan. Jadi jangan hanya obrolan malam ini saja, lebih cepat lebih baik, biar kita bisa audiensi dengan Forkopimdo, dengan Kapolres, Kodim, dengan Wali Kota kalau perlu, Dewan. Nanti diagendakan lagi setelah malam ini kapan kita berkumpul kembali untuk menandatangani fakta integritas atau nota kesepakatan. Nah, transparansi itu nanti dituangkan di situ. Seperti apa aturan mainnya gitu kan, poin-poinnya nanti dituangkan di situ. Jadi biar nanti untuk menguatkan sebenarnya. Kalau berbicara nanti jangan sampai mundur gara-gara gue. Nah, untuk mengantisipasi mungkin itu yang saya maksud. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Satu kata dulu, satu kata. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih banyak. Mantap saudaraku ini. Baik, terima kasih Dinda dari LPK MP Mada Kota Cilegon. Juga terima kasih buat Bapak Humas atas penjelasannya. Apa yang tadi dibicarakan oleh Kanda KKPMP Kanda Bastari, saya juga sangat setuju. Cuma saya hanya sedikit mempersoalkan masalah tadi yang dibicarakan banner ataupun debt collector ya. Itu saya karena ingin menjaga, itu ada bagusnya karena menjaga dalam kondisi semacam saya orang lapangan yang ada pernah mengalami terjadinya hal-hal stiker di kendaraan. Tapi ada juga memasang stiker tanpa sepengetahuan. Ini juga sebetulnya sebelum kita memasangkan anti debt collector, kita juga harus membersihkan di jajarannya masing-masing. Karena apa? Banyak sekali baik dari KKPMP, LPKMP atau Gaib atau Bela Negara atau PP
Ada jajaran nggak pakai stiker, ada yang pakai stiker. Tapi ini yang nggak pakai stiker masih ngatasnamakan, yang tidak yang memakai stiker tapi tidak ada laporan kepada pimpinannya. Nah, makanya kita bahas dulu ke situ mendalam, baru kita angkat apa yang tadi dikatakan. Sebenarnya begini kan, mohon maaf saya potong. Sebenarnya nanti bahasa itu bisa dikemas. Ya, Karena kalau sepengetahuan saya, debt collector itu bukan merampas. Dia Ya. karyawan atau petugas leasing yang diperintahkan untuk mengingatkan konsumen. Yang kita tentang itu perampasannya, materi dan betul, eksternalnya, betul. perampasan di jalannya itu. Kalau debt collector bukannya anti, memang sudah ada di tiap perusahaan leasing itu memang ada Memang debt ada. collector, tapi tugasnya mengingatkan konsumen untuk Betul. mengingatkan bayar, kan begitu. Yang kita tentang itu perampasan di jalan yang kata Pak Humas tadi 365-nya itu. Harusnya kan mekanismenya ada yang ditempuh, kan begitu. mungkin yang dimaksud Adinda kita ini Bahas nanti dibahas. debt kolektornya, bukan yang perampasan Nah, 365-nya. kerasa. Kinerja perampasan di jalan. Maksudnya kita harus kembali menekankan kepada pihak yang berwajib ini. Bagaimana? Kadang-kadang ada konsumen melaporkan tapi tidak ditindaklanjuti. Itu yang kita poin yang akan kita Untuk mendorong. Kalau masalah itu kan kayak kemarin saya menemukan satu stiker tapi tidak ada. Begitu saya tanya, bukan. Saya bukan. Nah, ini juga kami perlu pemahaman, gitu. Perlu penjelasan juga. Kenapa? Karena yang sepengetahuan saya di lapangan, karena saya ini di lapangan selalu menemukan apa yang lembaga-lembaga ini kerjakan untuk demi kepentingan sendiri. Mohon maaf sebelumnya, karena real saya melihat dengan mata kepala sendiri dan saya berbicara langsung dengan orangnya. Kami tidak menyalahkan itu, tapi kami hanya menyalahkan apa yang dikatakan Dina betul sekali, perampasannya. Itu tidak menutup kemungkinan kami itu akan kembalikan kepada beliau selaku ketua aliansi. Adapun yang tadi dibicarakan, nah ini yang lebih seru lagi. Mereka kadang-kadang berbicara kue. Mereka jadi lari hanya gara-gara kue, mereka lari. Gitu. Berarti mereka artinya harusnya di sini nih, kenapa kita selalu bertahan, baik GAI, baik PP, sekarang ini kita diwajibkan pertama itu adalah untuk menyelamatkan asetnya konsumen, menyelamatkan jajaran untuk proyek, bagaimana SDM-nya, bagaimana absorpsinya, itu kami menselarasi. Di sisi lain, kenapa mereka pada lari ya karena kue tadi. Kami sudah mengatakan beberapa kali, nggak di aliansi ataupun nggak di ormas kita, kembalikanlah kepada ketuanya. Kan kami sudah bicara, inilah ketua aliansi kita. Masalah kue pun ya gimana ketua, kita legowo. Kan gitu. Kalau itu mah ini Enggak, maksudnya bersifatnya gini, Kanda, punten. Artinya Kanda pun tidak berbicara kue ini, wah gue kepegang. Bukan berarti transparan kepada jajaran. Kita berbicara kepada petinggi. Terbukanya kepada petinggi. Ini perbedaannya begini. Satu contoh, ada satu proyek yang kita buat. Kita berhasil, aliansi berhasil. Kita panggilnya petingginya. Gak mungkin dong semua dilibatkan begini saja. Tapi kita hanya petinggi kita ambil. Kue dibagi rata oleh petinggi. Selesai itu kan kembalikan kepada ketua aliansi. Nih begini, ini begini, ini begini. Ketua juga pasti kan menyarankan kepada petinggi. Di situ baru kita berbicara ke bawah tiap-tiap masing-masing organisasi. Nah itu yang kita maksud. Dari dulu seperti itu.
Hanya mungkin gitu kan. Ini gede, ini kecil, ini gede, padahal tidak ada. Saya sekarang bersikeras menyatakan waktu beliau itu megang tidak ada yang namanya nggak rata atau nggak adil. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Banyak yang ngomong itu nggak adil, nggak rata, gede kian. Saya tegaskan, saya yang pertama yang menjadi aliansi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu tidak ada. Yang ada hanyalah ketua aliansi kena tetombok kalau menurut pengen berumah. Kadang seperti itu banyaknya. Cuman beda pemikiran saja. Beda pemikiran, beda artinya pemahaman. Mudah-mudahan yang kita buat sekarang ini, aliansi yang sekarang ini tidak seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan apapun bentuknya itu, baik gua itu mau satu, mau setengah, mau seperempat, tetap beliau mah rata dan adil bagi berkatnya. Karena selama dari 2017 kami merasakan adil dan rata. Ya terserah ke internalnya mah adil bukan berarti rata. Itu terserah, kembali lagi. Hanya di aliansi itu jelas real, kalau ada proyek itu real. Kenapa? Makanya saya katakan ini Sri Kandi, ini MB punya saya pribadi, proyek saya aja. Kenapa sendiri? Kenapa sekarang dikembalikan? Karena beliau adil. Saya percaya sama beliau karena beliau adil. Gini, sorry. Gitu. Ini pola pemahaman ini harus satu suara. Itu yang saya maksud. Dalam pemahaman hal seperti ini, kalau kita tidak satu suara, blur, bias, Blunder. itu tidak akan menjadi salah satu titik fokus yang sifatnya nanti menjadi salah satu terang. Ya, kalau kita tidak satu titik, kita blur segala macam, itu tidak akan jadi. Yang namanya pada saat kita berbicara makroekonominya dulu, ekonomisnya dulu, pembentukan aliansi ini tujuannya kemana ini? Pastikan kita berbicara kesejahteraan. Udah, kita nggak usah mengambil. Ya, yang ada di sini kita semua udah mulai dewasa. Kita punya tanggung jawab besar tadi dulu. Terutama di rumah dulu deh. Yang di samping kiri kanan kiri itu belakang dulu ya. Itu namanya biaya lain. Kalau sudah terbentuknya aliansi, apabila kita sudah jalan, ya, transparansi masalah pendapatan dan pengeluaran itu harus tertera. Kita pasti tertera di sini. Hanya perlu kawan-kawan yang ada, kawan-kawan aliansi yang di sini juga harus memahami, seandainya kita mendapatkan nilai 100, selalu dipecah, itu ada biaya yang namanya untuk biaya operasional minimal 20%. Karena apa? 20% itu adalah mendukung untuk biaya operasional. Betul. Itu harus ada. Jangan sampai kita habis dibagi semua. Nanti pada saat kita operasional kita bingung. Kita mau mengadakan gerakan, umpamanya kita mau demo, itu pasti butuh biaya. Dari situlah kita ambil anggaran tersebut. Supaya apa? Kita mau mengadakan kegiatan, umpamanya rekan-rekan kita dari KKPMP, oh saya mau ada kegiatan ini, nggak usah pusing-pusing, kita ada uang kas. Sekarang kita nggak perlu menebarkan proposal. Dari uang kas itu kita ambil. Tapi silakan kalau secara pribadi mungkin ada kedekatan dengan pejabat, dengan pengusaha, itu personal ya maksudnya. Tapi kalau kita berbicara untuk yang itu enggak. Tapi kalau memang bicara dari ormas dia masing sendiri ya nggak jadi masalah. Tapi kalau aliansi jangan. Dari kas itu sudah cukup. Hal ini akan menunjang. Insya Allah kalau hal ini kita terapkan, ini jalan. Pasti jalan. Kenapa hal ini? Karena dengan hal seperti ini kita transparan, terbuka, biaya pendapatan kita berapa, ya. Kita makanya kenapa sih saya berkata kayak gini nih? Saya berkata
kejadian kemarin, padahal saat itu ada saksinya loh, saksinya kita transparan terbuka, tak ada satu sen pun yang masuk ke kantong pribadi kita undang semua, ini loh hasilnya, ini loh anggarannya, silakan dipegang sama Anda. Kita adakan acara ini ya ujung-ujung kita tombol, timbullah nada-nada sumbang. Hal ini kita tidak inginkan. Maksudnya dengan hal seperti ini, kalau kita transparan, teman-teman sudah menyadari dari hasil pendapatan ada biaya kos 20% untuk kegiatan operasional kita, insya Allah tidak. Dan saya yakin teman-teman juga nggak perlu mengeluarkan biaya lagi, ada biayanya. Nah, sekecil apapun, ya kan, itu nanti ada laporan secara perbulanannya. Ya kan, kantor pasti kita butuh kantor aliansi, ya kan, kita pasti perlu ya namanya nyewa segala tempat, segala akomodasi, ya kan, ATK-nya segala macam kita perlu pasti. Nah di situ nanti secara teknisnya kita buat lah